Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apa yang terjadi? Guo Wei melihat Yang Juan, dan tahu bahwa Cuyi benar. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Apakah masternya masih seorang dokter? Yang Juan tidak bisa menyembunyikannya, dan menghela nafas, aku seorang dokter. Aku tahu situasiku. Aku sudah tua dan aku tidak bisa menyembuhkannya sejak lama. Tapi Xiao Chu, bagaimana kamu bisa tahu? Cedera kakiku hanya luka kecil hari ini, dan aku bisa menahan rasa sakitnya. Pengamatan Cuyi sangat halus sehingga ketika dia melihat Yang Juan sedang berjalan, dia tidak baik-baik saja, dan kemudian dia menggunakan Wang Qijue untuk melihatnya. Benar saja, dia menemukan luka lama di kakinya. Cuyi menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda tidak merasakan rasa sakit yang kecil. Jika aku melihat dengan baik, itu mirip dengan rasa sakit dari tusukan jarum, terutama di malam hari, bahkan lebih menyakitkan, dan itu sulit untuk ditanggung oleh orang biasa. Ada gumpalan darah dan ki di darah tersumbat, dan Anda sering mengalami tangan dan kaki dingin. Jika Anda tidak mengobatinya, aku khawatir setelah 1 atau 2 tahun, Anda tidak bisa berjalan. Awalnya dia adalah seorang ahli bedah, dan dia juga seorang profesor tamu di Universitas Jiujiang, bagaimana dia tidak tahu akan situasinya. Tapi kali ini, dia tidak peduli sama sekali. Pemuda di depannya sangat mengejutkannya. Hanya sekilas mengungkapkan seluruh situasi. Dia bahkan tidak memberitahu Guo Wei tentang hal ini. Tidak bisa berjalan. Ini, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Guo Wei berkata dengan cemas. Tidak ada gunanya mengatakannya lebih awal, dan bahkan lebih tidak berguna untuk memberitahumu. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berteriak? Yang Juan menunjukkan sisi dominannya. Oke, aku tidak akan mengatakan ini hari ini. Inilah yang terjadi pada lukaku. Kamu berbicara perlahan. Aku akan memasak dulu, kata Yang Juan. Guo Wei tampak cemas dan berkata, Master, karena Anda dapat melihatnya, apakah ada cara untuk menyembuhkan? Faktanya, Yang Juan telah mencari dokter terkenal di seluruh dunia. Baik pengobatan Tiongkok maupun Barat telah melihatnya, tetapi dia telah terluka terlalu lama dan tidak dapat disembuhkan. Mempertimbangkan usianya saat ini, dia tidak cocok untuk operasi, jadi lukanya terus didiamkan berlarut-larut. Yang Juan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Banyak dokter terkenal dapat melihat lukanya secara sekilas, tetapi ketika masalah penyembuhan, mereka tidak berdaya. Xiao Chu, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Melalui pemahaman barusan, Yang Juan tahu bahwa Cuyi adalah guru magang dari sekolah menengah ketiga dan tidak memahami keterampilan medis. Apakah ini tidak memalukan? Dokter, Yang, penyakit ini sebenarnya tidak sulit disembuhkan. Cuyi berkata, dia juga sangat mengagumi Yang Juan. Dibutuhkan begitu banyak keberanian untuk menjadi dokter lapangan, belum lagi Guo Wei adalah muridnya. Identitas ini saja sudah layak untuk dicoba. Aku benar-benar tidak perlu. Yang Juan ragu-ragu. Apakah kamu tidak percaya padaku? Tidakkah kamu percaya pada masterku? Meskipun Guo Wei juga khawatir, bagaimanapun juga, apa yang ditunjukkan Cuyi sebelumnya luar biasa, bukanlah hal biasa. Baiklah, aku akan membiarkan Xiao Chu melihat lukaku, dasar pemarah. Yang Juan tersenyum tak berdaya, lalu duduk dan menunjukkan pergelangan kakinya. Pada saat ini, Guo Wei menemukan bahwa ada warna ungu dan beberapa bengkak, kondisinya buruk. Ini masalah sepele. Cuyi berjongkok dan dengan lembut meremas pergelangan kaki Yang Juan. Dia menggunakan teknik Tai Chi, tapi itu disederhanakan. Sedikit aura perlahan menyusup seperti aliran air. Yang Juan ahli dalam hal ini. Melihat Cuyi berbicara dengan percaya diri. Hatinya memiliki sedikit kemarahan, tetapi detik berikutnya, dia melebarkan matanya. Dia telah melihat pijat TCM terbaik, yang jauh dari teknik Cuyi. Tangan itu sepertinya memiliki kekuatan magis. Dengan penekanan yang ringan dan lambat, Yang Juan hanya merasa bahwa tempat luka itu menjadi hangat, dan warna ungu dan merah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, bahkan kulitnya memerah. Yang Juan memandang Cuyi dengan ekspresi tak terbayangkan. Apa yang bisa lebih mengejutkan dari apa yang dia lihat? Memikirkan ucapannya yang sebelumnya, bahkan jika dia berusia 70 tahun, dia merasa malu. Xiao Chu, tidak, Guru Chu, trik macam apa yang kamu gunakan? Yang Juan tanpa sadar berubah pikiran. Jika dia memikirkannya, dia merupakan seorang ahli. Gerakan di Tai Chi, tetapi dengan sedikit modifikasi, itu bisa diterapkan pada pijatan.
Chuyi menutup tangannya dan tersenyum, darah di dalamnya hampir habis. Biarkan Guo Lao memijatmu setiap hari selama sebulan, dan itu akan baik-baik saja. Guo Lao, ingat teknik yang barusan aku berikan, ikuti saja pola gosip mindset. Baik Master. Guo Wei sedikit bersemangat, berbalik untuk melihat istrinya, dengan bangga, lihat, apa yang aku katakan, ini masterku, apakah kamu berani meremehkannya? Biasanya kamu berpikir Tai Chi tidak berguna, tetapi kamu sekarang harus bergantung padanya sekarang. Kamu, berbanggalah sekarang. Yang Juan tidak bisa membantah kali ini. Guru Chu, terima kasih kali ini. Aku pikir dengan bakat Anda, daripada tetap di sekolah menengah ketiga, lebih baik datang ke universitas tempatku bekerja. Apa masalahnya dengan sekolah menengah ketiga? Wanita tua, jangan merebut orang di wajahku. Melihat orang tua yang berdebat tersebut, Chuyi sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah makan, Guo Wei bersikeras berlutut untuk menghormati masternya dengan menyajikan teh. Baginya, upacara pengangkatan murid di tepi sungai sebelumnya terlalu sederhana. Pada saat ini, sosok muda dan cantik masuk ke dalam. Upacara penghormatan dengan teh. Teh penghormatan apa? Kakek, apakah kamu akan mengangkat seorang murid? Chuyi duduk di kursi, matanya melewati tubuh Guo Wei, dan jatuh ke pintu, dengan perasaan terkejut seketika. Gadis itu penuh semangat dan vitalitas. Rambut pendek, tidak mengurangi kecantikannya, tetapi menonjolkan fitur wajah yang halus. Dia mengenakan seragam sekolah di SMP nomor 3, tapi dia seperti model, tinggi, dengan kaki panjang, dan dengan kelincahan, dia bisa dengan mudah melompat ke hati orang lain. Hanya saja Chuyi sekarang lebih tertegun. Orang yang datang adalah muridnya, Guo Feifei. Dia tidak bisa memikirkan apapun. Guo Feifei ternyata adalah cucu perempuan Guo Wei. Chuyi. Guo Feifei melebarkan matanya. Guru Chu. Guo Wei tiba-tiba menyadari, aku mendengar bahwa guru kelasmu adalah guru magang, tetapi aku tidak menyangka kebetulan seperti ini, Master, Anda. Chuyi menutupi wajahnya dengan garis hitam, dia bisa mendengar dengan jelas. Guo Feifei memanggilnya Chuyi, bukan Guru Chu. Sebelumnya, Chuyi telah dijahili oleh murid-muridnya selama sebulan penuh, tetapi tidak ada tanda-tanda kemarahan, sehingga para murid memanggilnya Chuyi secara pribadi. Guo Wei secara alami tidak tahu apa yang terjadi. Kakek, jangan tertipu. Dia hanya seorang guru biasa, kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi mastermu? Guo Feifei menatap Chuyi dengan tajam. Omong kosong, apa yang kamu tahu? Cepat minta maaf. Di mata Guo Wei, Chuyi adalah seorang master, dan merupakan suatu berkah bisa mengajar cucunya. Guo Feifei adalah cucu perempuan. Dia juga dimanjakan sejak kecil, dan dia tidak takut dimarahi. Sebagai gantinya, dia menyeringai pada Chuyi dan berkata, kamu pembohong, kenapa kamu membodohi kakekku, nenek, kamu tidak menghentikannya. Chuyi merasa lucu. Guo Feifei nakal di kelasnya. Menjahili Chuyi setiap saat. Dia tidak bisa menahan senyum. Guo Feifei, sekolah akan segera dimulai. Pekerjaan rumah musim panasmu sudah selesai. Apakah sudah selesai? Apakah kamu ingat aku meninggalkan 10 kertas? Jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa bertanya padaku sekarang. Pekerjaan rumah. Guo Feifei tercengang, di mana dia akan mengerjakan pekerjaan rumahnya, tetapi di depan kakek, dia tidak bisa mengatakan dia tidak mengerjakannya. Kamu katanya singkat, dan dia merasa bahwa guru magang muda ini semakin menjijikkan. Ah, kakek dan nenek, aku rasa ayahku mencariku. Aku pergi sekarang. Setelah itu, dia berencana untuk melarikan diri. Chuyi berteriak, siswa Guo Feifei, aku melihat aura warna hitam padamu hari ini. Kamu tidak boleh keluar sekarang, atau tinggal di sini lebih lama. Guo Feifei mendengar dan dia berlari lebih cepat, dia tidak ingin dimarahi oleh kakeknya. Tanpa diduga, ketika melewati ambang pintu, tanpa memperhatikan, dia tersandung di ambang pintu, dan jatuh di atas kotoran anjing. Di bawah rasa sakit, dia peduli dengan penampilannya dan dengan cepat membuka kamera depan telepon. Dari sudut pandang ini, ternyata kotoran berwarna hitam, dan tertutup lumpur. Mulut gagak Chu. Guo Feifei ingin menangis tanpa air mata. Ketika Yang Juan melihat ini, dia hanya tersenyum. Guo Wei, yang berdiri di sampingnya, memikirkan lebih banyak. Dia menatap Chuyi dengan kagum. Masterku sendiri ahli Tai Chi dan dapat menyembuhkan penyakit.
Apakah dia masih seorang peramal? Cuaca yang cerah, tidak ada awan di langit dan tidak ada angin, dan banyak mobil diparkir di luar sekolah. Hari ini adalah hari sekolah. Seragam musim panas dari sekolah menengah ketiga sangat trendy. Untuk anak laki-laki, memakai dasi sederhana, sedangkan untuk anak perempuan, memakai rok di atas lutut berwarna biru tua dengan kemeja putih. Tidak ada sosok Dong Guohao dan Chen Junyu di kantor, dan Chu Yi tidak peduli. Setelah beres-beres, dia bergegas ke pintu kelas. Suara hiruk-pikuk di dalam kelas membuatnya merindukannya, bahkan gugup. Dia mendorong pintu masuk, dan tiba-tiba, segelas air jatuh melalui pintu. Tepat ketika semua orang ingin melihat lelucon, Chu Yi menangkap gelasnya dengan cepat. Aku tidak menyangka kalian sangat merindukanku, bahkan airnya sudah siap. Chu Yi menunjuk ke arah para siswa, dan suara kecewa datang dari kelas. Guru, mengapa Anda belum pergi? Aku pikir Anda tidak tahan lagi dengan kami. Guru Chu belum melewati masa magang, bahkan mungkin masa magang tidak bisa terlewati. Halo, Chu Yi, apakah Anda ingin ayahku memperkenalkan Anda sebuah pekerjaan? Chu Yi merasa sangat dirugikan. Melihat sekelompok pemuda yang bersatu dan menjahili dirinya sendiri di kehidupan terakhir, dia merasa nostalgia. Anda bilang, menjadi guru itu mudah. Kelas 18 adalah kelas yang sangat istimewa. Karena kepala sekolah yang lama, banyak orang kaya dan berkuasa di kota Jiujiang mengirimkan anak-anaknya ke sini. Ini hampir mewakili orang-orang kelas atas di kota Jiujiang lebih dari 10 tahun kemudian. Mantan guru kelas yang lama baru saja dibuat pergi oleh mereka, dan ini membuat Chu Yi, seorang guru pelatihan pemula, berkesempatan untuk mengajar. Dia berjalan menuju podium, mulutnya sedikit berkedut, dan jika tebakannya benar, lantainya tertutup sabun. Namun, dengan kekuatannya, dia berjalan normal. Guru, apakah kamu tidak merasa licin? Guo Feifei yang sedang berbaring di atas meja, giginya menggelitik. Dua trik yang dia persiapkan barusan berbeda dari yang dia harapkan. Chu Yi tidak kenapa-napa. Feifei, apakah kamu berbelas kasihan? Tapi kita masih memiliki alat jitu yang belum kita gunakan. Beberapa gadis yang duduk di sebelah Guo Feifei berdiskusi, dan kemudian di bawah instruksi mereka, seorang bocah lelaki jangkung berdiri. Guru Chu, aku pikir kualifikasi akademik dan pengalaman mengajar Anda tidak cukup untuk guru bahasa dan guru kelas kami, jadi kami harap Anda dapat pergi dengan sadar. Hulai berkata kasar, dengan arogansi antara alis dan juga ucapan. Ayahnya adalah pemimpin distrik Jing'an. Dia merasa putranya bisa menjadi pemimpin, jadi dia bernama Hulai, tetapi dia tidak menyangka Hulai akan sampai ke level ini. Hulai, sangat sopan, lugas, dan jika diganti guru lain, dan mereka pasti sudah menangis. Tapi Chu Yi hanya tersenyum main-main. Kelompok siswa ini tampaknya nakal, tetapi di kehidupan terakhir, mereka membantunya kurang lebih ketika dia dalam situasi yang paling sulit. Jika tidak, Chu Yi tidak akan terus menjadi guru dalam kehidupan ini. Chu Yi hendak berbicara, dan tiba-tiba Dong Guohao mengetuk pintu dan berkata, Tuan Chu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada Anda. Mulai sekarang, kelas Anda dan Tuan Chen akan berubah. Ruang kelas tiba-tiba menjadi sunyi. Chu Yi mengerutkan kening, menatap mereka berdua, dan bertanya, aku tidak ingat bisa mengubah kelas sesuka hati, apalagi, apakah masalah ini telah disetujui oleh kepala sekolah? Anda hanya seorang guru magang, hal semacam ini tidak perlu diatur oleh kepala sekolah. Guru Chu, aku harap Anda dapat mematuhi pengaturan. Meskipun Dong Guohao lebih takut pada Chu Yi, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika dia berpikir bahwa ini adalah sekolah. Guru Chu, tolong patuhi juga disiplin. Chen Junyu berkata dengan ringan, meskipun hal-hal pada hari itu membuatnya sedikit malu, tetapi bagaimanapun, level pihak lain terlalu tinggi, dan Fan Hong, bahkan ayahnya sendiri tidak berguna, akhirnya, reputasi kepala sekolah lama digunakan untuk menyelesaikan. Tapi semua ini adalah sesuatu yang dia anggap remeh. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk pindah kelas hari ini adalah karena Chen Junyu melihat peluang di sini. Para siswa di kelas 18, kekuatan di belakang mereka mungkin bernilai lebih dari setengah kota Jiujiang. Jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan mereka, maka dia tidak akan memiliki kekhawatiran di masa depan. Matanya damai, tetapi dengan sedikit sikap superior. Selain itu, Guru Dong dan aku baru saja mendengar bahwa tampaknya siswa Anda ingin mengusir Anda. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengajar mereka.
Seorang guru magang bahkan tidak memiliki peringkat. Guo Feifei melihat situasinya, matanya berbinar, dan ada pertunjukan yang bagus. Siswa-siswa ini secara alami tahu identitas Chen Junyu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain ingin menggantikan Cuyi. Menurutku Cuyi lebih baik. Chen Junyu pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik. Omong kosong, harta keluarganya sedang diperebutkan, dia hanya bisa menjadi guru di sini. Dia adalah adik laki-laki dari putra tertua. Ketika Chen Junyu melihat bahwa Cuyi tidak menjawab, dia tidak senang. Guru Chu, aku berbicara dengan Anda, apakah Anda tidak mengerti kesopanan? Cuyi berkata dengan ringan, maaf, aku tidak berbicara dengan orang-orang yang memiliki kotoran di wajah mereka. Tiba-tiba, Chen Junyu langsung bereaksi dan berkata dengan marah, kamu bilang aku kotoran. Cuyi mengangguk dengan cara yang sopan. Hahaha, oh, kapan mulut Cuyi begitu tajam? Dengan kata-katanya di mulutnya, dia membuatku tertawa. Cuyi, ingat ini sekolah. Dong Guohao berkata dengan tegas. Beberapa guru, jangan berkelahi lagi. Karena kamu berdua ingin menjadi guru kelas 18 kami, maka aku punya pertanyaan. Kamu, siapapun yang menang, bisa menjadi guru kelas kami. Hulai menyeringai dengan itikat buruk. Gigi dari dua baris bergoyang. Tentu saja, jika tidak ada guru yang menjawab dengan benar, mereka tidak akan memenuhi syarat. Chen Junyu sangat senang dengan kata-katanya, dan berdasarkan pengetahuan, dia secara sadar tidak akan kalah dari lulusan universitas biasa. Guru Chu, karena ini adalah kehendak siswa, Anda tentu tidak ingin menentangnya, jadi, jika ada yang kalah. Chen Junyu menuangkan segelas air dan memasukkan sepotong kapur ke dalamnya, minum saja segelas air ini sekarang. Sekelompok siswa sedang membujuk. Kilatan cahaya dingin melintas di wajah Cuyi. Apakah dia akan takut akan hal ini? Tidak, taruhan ini terlalu kecil, sama sekali tidak kejam. Jika kamu ingin bermain, mainkan saja yang besar. Kemudian, Cuyi meludahinya, lalu menyerahkannya kepada Chen Junyu sambil tersenyum. Kamu juga meludahinya. Ya ampun, ini terlalu kejam. Beberapa siswa tersedak. Cuyi sangat kejam, bagaimana aku merasa bahwa dia sangat licik. Hulai menatap segelas air, hampir mual. Akhirnya, Cuyi tersenyum dan membiarkan Dong Guohao meludah. Melihat air yang menjijikkan, otot-otot di wajah Chen Junyu tidak bisa menahan gemetar. Dia berkata diam-diam, Guru Chu, aku menantikan ekspresi air minum Anda. Oke, Hulai, kamu bisa mengajukan pertanyaan, kata Cuyi. Hulai berdeham, dan seringai muncul di wajahnya. Kedua guru dengarkan dengan baik. Topik saya adalah menulis 1000 kata pertama dari bab pertama Dao De Jing, tepat sebelum dan sesudah di papan tulis. Hulai benar-benar kejam. Dao Te Ching, siapa yang bisa melafalkannya tanpa masalah? Tapi menilai dari Chen Junyu yang begitu percaya diri, diperkirakan Cuyi akan kalah. Orang ini benar-benar memalukan. Guo Feifei mengerutkan kening dengan liar, meskipun dia membenci Cuyi, tetapi bagaimanapun juga hal ini terkait dengan kakeknya. Dao De Jing. Chen Junyu tersenyum percaya diri, jangankan ucapkan 1000 kata pertama, bahkan jika seluruh artikel, aku bisa menghafalnya. Dia mengambil kapur dan menantang Cuyi, Tuan Chu, sepertinya Anda kalah. Cuyi tertawa di dalam hatinya. Dia berasal dari sekte Taiji, tidak hanya melafalkan sutra Tao, bahkan jika dia mengucapkan sepatah kata pun dengan santai, dia tahu di mana itu muncul dalam teks aslinya. Gagak Chu, cepatlah tulis. Guo Feifei marah. Cuyi mengedipkan matanya, lalu perlahan mengambil kapur dan menulis kata pertama. Karena ingin menang, maka menanglah dengan indah. Dia punya ide di dalam hatinya. Itu salah. Hulai melihat kata pertama Cuyi dan mendapat penilaian. Tidak, kalimat pertama salah. Semua orang tercengang. Namun lambat laun, banyak orang menemukan sesuatu yang salah. Mereka melihat tulisan tangan yang tak lekang oleh waktu dan membandingkannya dengan teks asli yang ditemukan di ponsel. Mereka hanya merasa ada udara dingin yang mengalir menuju langit. Bagaimana mungkin ada orang seperti itu di dunia?